Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Indrawati dengan NIM 666120008. Saya dari kelas 3F dan di sini saya akan menjelaskan analisis IFAS dan EFAS serta matriks WOS di Puskesmas Salangan Utara. Baik, di sini ada IFAS, EFAS dari Puskesmas Salangan Utara. Ini tuh dia terbagi menjadi dua, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya itu ada strength dan weakness. Strength atau kekuatan ini memiliki faktor strategis, bobot, rating, dan skor. Jadi yang pertama itu memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah untuk mendukung masyarakat sehat dan mandiri. Dengan bobot 0,18, rating 4, dan skor 0,72. Terus yang kedua, Puskesmas fokus pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan bobot 0,14, rating 5, dan skor 0,7. Terus yang ketiga, pelayanan kesehatan di puskesmas itu yang bermutu, merata dan terjangkau dengan bobot 0,14, rating 4,5, dan skor 0,63. Terus yang terakhir itu memberdayakan masyarakat yang memiliki hidup sehat yang mandiri dengan bobot 0,09, rating 3,6, dan skornya itu 0,32. Jadi subtotal dari strength itu bobotnya itu 0,55 dan skornya itu ada di 2,37. Nah, terus di sini ada weakness. Weaknessnya itu yang pertama yaitu keterbatasan tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar nasional. Itu tuh dengan bobot 0,12, rating 1, dan skor 0,12. Terus yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan puskesmas. Itu tuh dengan bobot 0,11 dengan rating 1,5 dan skor 0,16. Terus yang terakhir itu tuh minimnya anggaran untuk program pemberdayaan nasional dengan bobot 0,09, rating 14, skor 0,12. Jadi totalnya itu adalah 0,32 dan skornya itu 0,4. Jadi total dari strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan ini itu adalah totalnya itu di bobotnya itu ada 0,27 dan dengan skor 1,97. Nah, tadi kan udah faktor internalnya dan sekarang giliran faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu ada dua. Yang pertama itu opportunities dan threats. Jadi di opportunities itu ada faktor strategisnya. Yang pertama itu adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui kesehatan masyarakat dengan bobot 0,16, rating 4, dan skor 0,64. Terus yang kedua, kesempatan untuk kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan bobot 0,14, rating 3,5, dan skor 0,49. Terus yang ketiga, kemajuan teknologi kesehatan yang dapat diadopsi dalam pelayanan puskesmas dengan bobot 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Terus yang terakhir, adanya program nasional terkait kesehatan ibu dan anak yang dapat didukung oleh puskesmas dengan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Nah, jadi subtotalnya itu di bobotnya itu ada 0,52 dan di skornya itu ada 1,79. Faktor eksternal yang kedua ada threats. Nah, terus itu yang pertama meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan akibat pertumbuhan penduduk dengan bobot 0,14, rating 1,5, dan skornya itu 0,21. Terus yang kedua, adanya persaingan dengan fasilitas kesehatan swasta dengan bobot 0,14, rating 1, dan skor 0,14. Terus yang terakhir itu, adanya ketergantungan pada kebijakan anggaran pemerintah yang fluktuatif dengan bobot 0,18, rating 1,8, dan skor 0,32. Jadi subtotalnya itu adalah bobotnya itu 0,42 dan skornya itu 0,67. Jadi total dari opportunities dan threats tadi itu adalah
bobotnya itu 0,97 dan skornya itu 1,12. Baik, di sini ada kuadran dari IFAS-EFAS yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kami kelompok saya di sini memakai kuadran 1. Nah, jadi tuh ada kuadran sumbu X dan juga kuadran sumbu Y. Nah, kuadran sumbu X itu yang begini, terus yang kuadran sumbu Y itu yang begini. Nah, terus ada indikator strength. Itu tuh indikator strength-nya itu ada di 2,37 dan indikator weakness-nya itu 0,4. Jadi kuadran sumbu X-nya itu 1,97. Terus ada indikator opportunities dan indikator threats. Nah, indikator opportunities itu 1,79 dan indikator threats-nya itu 0,67. Jadi kuadran sumbu J-nya itu ada di 1,12. Baik, di sini ada matriks SWOT. Jadi matriks SWOT itu mengkawinkan gitu antara strength dan opportunities, weakness dan opportunities, strength dan strength, weakness dan threats. Jadi saling mengkawinkan atau menghubungkan. Jadi di sini itu ada analisis IFAS tadi itu ada strengths. Jadi yang strength tadi itu seperti yang saya jelaskan itu yang pertama tuh memiliki visi dan misi yang jelas untuk mendukung masyarakat sehat dan mandiri. Terus yang kedua fokus pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, terus yang ketiga pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Nah, terus faktor di sini itu keterbatasan tenaga kerja yang sesuai dengan standar profesional. Terus yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Terus yang ketiga, minimnya anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat. Terus ada opportunities. Yang tadi itu seperti yang dijelaskan, opportunities itu yang pertama itu dukungan dari pemerintah daerah melalui program kesehatan masyarakat. Terus yang kedua, kesempatan untuk kerjasama dengan lembaga kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas. Terus yang ketiga itu kemajuan teknologi dan kesehatan. Terus yang terakhir ada threats, yaitu yang pertama itu meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan akibat pertumbuhan penduduk. Terus yang kedua adanya persaingan dengan prioritas kesehatan swasta. Terus yang ketiga ketergantungan pada kebijakan anggaran pemerintah yang fluktuatif. Nah, terus di sini tuh kita mengkawinkan antara strength dan opportunities tadi. Jadi hasil perkawinannya itu adalah yang pertama itu ada itu strategi atau cara yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Yang pertama itu strategi itu adalah pemerintah mengadakan program keluarga berencana atau KB, terus juga program perbaikan gizi masyarakat dan lain-lain. Terus yang kedua adanya layanan aplikasi Kliniksia untuk pendaftaran secara online. Nah, terus ini ada hasil perkawinan yang kedua yaitu weakness dan opportunities. Jadi itu ada strategi cara untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Jadi yang pertama tuh hasilnya itu yang pertama adanya pelatihan penanganan gawat darurat untuk tenaga medis atau pelatihan surveillance epidemiologi untuk petugas puskesmas. Terus yang kedua, membeli peralatan yang canggih untuk menunjang sarana dan prasarana fasilitas kesehatan seperti peralatan laboratorium. Nah, terus di sini tuh ada hasil perkawinan dari strength dan threats. Jadi strategi cara dibuat dengan kekuatan dan mengatasi ancaman. Yang pertama tuh tenaga medis harus lebih ramah dan cepat tanggap dalam melayani pasien. Dan yang kedua memperbanyak ruang inap untuk pasien yang membutuhkan dan memperbanyak poliklinik sesuai dengan kebutuhan
masyarakat seperti poligiji, polyumom, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir itu ada serangkaian dari weakness dan threats. Nah, jadi strateginya itu untuk mengurangi kelemahan dan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama itu puskesmas bekerjasama dengan rumah sakit negeri atau swasta terbaik untuk merujukan pasien sesuai dengan penyakit yang harus segera ditangani. Terus yang kedua, itu menambah tenaga medis agar pasien tidak menunggu lama untuk diobati. Nah, baik, jadi di sini ada hasil dari bobot rating skor dari matriks SWOT yang tadi. Nah, yang pertama itu ada hasil dari strength dan opportunity. Yang pertama itu tadi itu ada pemerintah mengadakan program keluarga berencana atau KB, program perbaikan gizi masyarakat di bawah naungan BKKBN atau PKK dengan bobot 0,17, rating 4, dan skor 0,68. Terus yang kedua, adanya layanan aplikasi klinik ya untuk pendaftaran secara online dengan bobot 0,13 dengan rating 5 dan skor 0,65. Jadi seputarannya itu dari bobotnya itu 0,3 dan skornya itu 1,33. Nah, jadi itu lanjutan dari faktor internal tadi, yaitu weakness dan opportunities atau WO. Nah, jadi pertama itu adanya pelatihan penanganan darurat untuk tenaga medis, untuk pelatihan surveillance epidemiologi untuk petugas puskesmas dengan bobot 0,12, rating 4,5, dan skor 0,54. Dan yang kedua itu memperbanyak peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang sarana dan prasarana fasilitas kesehatan seperti transjuda dan uji lab. Terus dengan bobot 0,2, rating 3, dan skor 0,6. Dari subtotalnya itu yang bobotnya itu 0,32 dan yang skornya itu 0,14 dari total dari faktor internal tadi, yaitu strength dan opportunities dan weakness. Ini opportunities itu tuh totalnya itu di bobot itu ada 0,62 dan dengan skor 2,47. Nah, jadi tadi itu udah ngejelasin matriks SWOT dari faktor internal. Nah, sekarang ngejelasin matriks SWOT dari faktor eksternal. Kan itu tuh opportunities dan threats. Nah, jadi hasil pakaran dari strengths dan threats atau ST itu tuh dengan meningkatkan layanan cepat tanggap saat layanan pasien dengan bobot 0,15, rating 3,5, dan skor 0,53. Dan yang kedua itu memperbanyak ruang poliklinik seperti poligigi dan poli lainnya dengan bobot 0,12, rating 2,8, dan skor 0,34. Jadi subtotalnya itu dari bobotnya itu 0,27 dan dari skornya itu 0,87. Nah, jadi itu lanjutan dari faktor eksternal tadi. Itu ada weakness dan threat atau IBT. Dengan strategi puskesmas bekerjasama dengan rumah sakit negeri atau swasta terbaik untuk rujukan pasien sesuai dengan penyakit yang harus segera diobati dengan bobot 0,13, rating 2,5, dan skor 0,33. Dan yang terakhir itu menambah tenaga medis agar pasien tidak menunggu lama untuk diobati dengan skor 0,16, rating 2, dan dengan bobot 0,16, rating 2, dan skor 0,32. Nah, hasil total dari weakness dan threat itu adalah 0,24 dan skornya itu 0,65. Jadi total dari faktor eksternal tadi, yaitu dari strength dan threats dan weakness dan threats, itu ada 0,56 dari bobot dan 1,5-nya 2 itu 1,52-nya itu dari skor. Cukup sekian penjelasan analisis IFAS, EFAS, dan matriks SWOT Puskesmas Larangan Utara dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.